yang selanjutnya kita keep dulu. Iya, keep untuk dulu. hadiah selanjutnya lagi. Maka dari itu tetap stay tune ya. Stay tune sampai akhir acara. Iya, biar bakal ada hadiah-hadiah lagi. Iya, siapa ya. tahu abis ini kalian yang dapat bingkisan dari kita. Oke, nah tadi kan kita udah dapat materi-materi yang insightful, menggambarkan gimana nantinya UEJC itu gimana sih ke depannya. Iya gitu benar. Ya. Nah selanjutnya kira-kira ada apa lagi nih Nal? Waduh, ada apa ya? Tapi dengar-dengar nih ya, kita turun ke lapangan langsung gak sih? Oh iya. Bukan belajarnya, materinya. Materinya tentang turun ke lapangan ya. Lapangan. Oke. Apa kita langsung keluar ke lapangan? Keluar yuk. Oh iya, gimana nih acaranya? Jangan. Enggak boleh. Oke. Jadi materinya itu tentang materi-materi praktis yang bakal berguna untuk kita ketika kita kayak terjun langsung ke lapangan gitu ya. Iya, apalagi kan kalian nih di sini untuk mengikuti lomba ya WJC. Ini kan lomba ya nantinya ya. Oke, nah kalau tadi kita udah mengikuti rangkaian seminar, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian workshop atau lokakarya. Nah, kali ini bukan kita nih lagi-lagi yang memimpin acara lokakarya ini. Wah, bukan kita lagi ya, kita tersingkirkan. Oh, enggak tersingkirkan sih, ini kita biar kalian ketemu orang-orang keren aja sih, ya nggak sih? Iya benar. Oke, siapa ya dia? Boleh kita bacain CV-nya dulu ya? Waduh, belum muncul CV-nya. Belum muncul. Boleh deskripsiin singkat aja kali ya. Aku deskripsiin ya. Beliau ini merupakan alumni Vkom Unpad 2019. Siapa tuh? Aduh, siapa ya? Nah, clue yang kedua, beliau merupakan junior researcher di Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad. Nah, siapa lagi tuh? Ya. Oke. Agak susah ya clue-nya. Oke. Gak kenal soalnya. Yang ketiga, beliau itu concern di bidang budaya dan konservasi satwa liar. Nah, udah kebayang belum? Siapa moderator kita di workshop yang siapa kali ya? ini? Oke, nah clue yang terakhir nih. Beliau aktif membersamai isu-isu lingkungan, disabilitas, dan kebudayaan. Waduh, siapa ya? Coba tebak, siapa yang bisa tebak? Salah. Gak bisa. Salah. Salah. Wah. Salah. Pak Useng. salah. Pak Useng katanya. Oke. Udah gak sabar ketemu. Iya, langsung aja kali ya kita sambut ya. Oke. Langsung aja kita sambut Kak Rizky Samsudin sebagai moderator keren kita hari ini. Kepada Kak Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi. Masih semangat, teman-teman? Cek dulu ah. Sampurasun. Udah tahu ya kalau aku panggil Sampurasun jawabnya? Sampai Sampurasun. Oke. Perkenalkan teman-teman, seperti aku dikenalin sama Tete MC, aku Muhammad Syamsuddin. Hari ini akan memandu kegiatan lokakarya dan juga seminar. Kalau tadi dalam format seminar, sekarang aku bakal pandu teman-teman dalam format lokakarya. Jadi harapannya kita bisa lebih praktis, teman-teman bisa lebih tektokan sama materi, dan kita dapat materi yang lebih praktikal dan bisa langsung teman-teman terapin. Sebelumnya aku mau absen dulu nih buat yang hadir di sini, yang dari luar Unpad. Coba mana suaranya? Angkat tangannya dong yang dari luar Unpad mana? Kang dari mana Kang? Dari UIN Bandung, gue tepuk tangan buat UIN Bandung. Dari mana lagi yang dari luar Unpad? Teteh, dari mana teh? Dari ISBI, tepuk tangan buat ISBI, tadi terbaik nih teteh pertanyaannya. Kang dari mana Kang? Dari ISBI juga, oke. Dari sebelah sana masih ada yang dari luar Unpad? Dari mana Kang? Aupi, oke, tepuk tangan nih dari Setiabudi Kang. Masya Allah, tepuk tangan nih buat teman-teman dari Setiabudi. Oke, karena udah gak sabar kali ya, kita bakal ditemani sama pemateri yang alam banget hari ini. Ada CV-nya boleh tampilin teman-teman? Nah, kita bakal kedatangan pemateri yang luar biasa hari ini.
Kak Bayu, Kak Bayu, boleh nggak Kak Bayu? Jangan Kak Bayu kayaknya. Kak Nanda, oke, Kak Bayu Asia Isminanda. Aku biasanya manggilnya Kak Nanda. Kak Nanda ini alumnus dari Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Jogja dari jurusan broadcasting dengan pengkhususan di bidang jurnalistik. Nah, saat ini Kak Nanda aktif sebagai jurnalis di sebuah media yang aku kagumi sekali dan sering kali jadi inspirasi buat kita yang bergerak di bidang konservasi. Beliau sekarang aktif menjadi jurnalis di Garda Animalia. Nah, ini kalau teman-teman yang ngikutin Instagramnya Garda Animalia, banyak tulisan-tulisan Kananda di sana. Ini beliau juga banyak mempublish tulisan-tulisannya. Yang pertama itu judulnya Question of Coexistence, tentang konflik buaya dan manusia. Juga penambangan emas ilegal, tentang gajah juga, dan primata juga. Pokoknya banyak tulisan yang mengangkat isu-isu lingkungan. Jadi kita udah gak ragu lagi kalau bahas tentang jurnalisme lingkungan sama Kak Nanda. Tanpa berlama-lama lagi, apa masih mau lama di sini? Ya cepat kita panggilin aja kali ya, Kak Bayu Nanda. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Bayu Nanda. Halo. Nah, ada nggak mic-nya? Aku kalau ketemu Kak Nanda ini, kalau nggak di Bandung, di Bogor biasanya makan kita kayak. Iya, betul sekali. Terakhir buka puasa bersama. Betul. Bulan Di puasa Bandung. kemarin. Gimana kabarnya Kak Nanda? Alhamdulillah baik, sehat. Bisa ketemu sama teman-teman, senang banget. Alhamdulillah. Kak Nanda jauh-jauh dari mana? Dari Bogor berangkat kemarin. Dari Bogor. Oke, nih buat sharing sama kita di hari ini. Kak Nanda udah siap buat pematerian? Insya Allah siap. Teman-teman siap buat mendengarkan materi? Udah siap teman-teman? Siap ya? Oke, siapin pertanyaannya juga nih. Karena aku brief sedikit, nanti waktu buat sharing sama teman-teman 30 menit. Abis ini ada sesi tanya jawab juga. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Siap. Oke, buat teman-teman siapin tulisan dan catatannya, pertanyaannya juga, karena materinya sangat praktikal. Kita bakal sharing tentang apa kan Anda hari ini? Saya diminta untuk sharing tentang karangan khas atau feature dan juga investigasi. Tapi nanti di sini saya akan menjelaskan secara umum proses liputan itu bagaimana dan penekanan-penekanan tertentu pada feature dan investigasinya. Seperti itu kurang lebih. Oke, luar biasa. Cocok banget ya buat teman-teman jurnalis yang hadir hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita semangatin Kananda dengan tepuk tangan paling meriah hari ini. Silakan Kananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, semoga masih semangat ya. Dan saya izin berdiri mungkin biar lebih enak berinteraksi dengan teman-teman. Jadi tadi sudah diperkenalkan sedikit. Perkenalkan, nama saya Bayu Nanda, lebih sering disapa seperti itu. Teman-teman bisa panggil saya Nanda. Dan sekarang saya aktif di sebuah organisasi perkumpulan Garda Animalia. Mungkin bisa langsung di slide PPT-nya. Sudah bisa ditampilkan teman-teman panitia? Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman kalau ada yang belum kenal Garda Animalia, saya perkenalkan sedikit gitu ya. Boleh di slide selanjutnya. Garda Animalia sendiri adalah sebuah organisasi perkumpulan teman-teman yang memang kita fokus atau concern terhadap isu konservasi satwa liar di Indonesia. Di Garda Animalia sendiri kita punya dua bidang. Yang pertama bidang media dan advokasi, dan juga bidang selanjutnya adalah investigasi dan penegakan hukum. Boleh di slide selanjutnya. Boleh, next slide. Nah, ini dia dua bidang yang ada di Garda Animalia, dan saya sendiri ada di bidang media dan advokasi. Teman-teman, di sini saya ingin menceritakan bahwa kerja-kerja teman-teman di Garda Animalia itu cukup holistik gitu ya, dari hulu ke hilir. Jadi teman-teman yang ada di bidang investigasi dan penegakan hukum, mereka concern untuk mengumpulkan data, misalnya data perdagangan di sosial media gitu ya. Mereka mengumpulkan kira-kira siapa pelakunya, apa saja satwa liar dilindungi khususnya yang diperdagangkan, lalu mereka akan mengumpulkan menjadi sebuah pool bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Ketika bahan itu sudah lengkap, maka itu bisa menjadi amunisi untuk
lembaga-lembaga penegakan hukum melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penegakan hukum. Tapi tidak berhenti sampai di situ ketika pelaku katakanlah sudah diringkus gitu ya. Nah, saatnya teman-teman di media dan advokasi itu bekerja. Bekerjanya dengan cara apa? Bisa melalui pemberitaan, edukasi, kita juga aktif di sosial media. Teman-teman bisa melihat di sana kerja-kerja kami. Biar timbul kesadartahuan. Jadi tidak sekedar kasus selesai, tapi masyarakat bisa tahu, oke, bahwa ternyata ketika kita memperdagangkan satwa dilindungi itu ada hukum yang menanti gitu ya, ada jerat hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku tersebut. Seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah program-program di Garda Animalia. Di sini kita punya payung program namanya Bela Satwa Project. Di sini teman-teman bisa lihat kita punya sekolah bela satwa. Di situ lebih ke bagaimana peningkatan kapasitas bisa teman-teman Garda fasilitasi untuk misalnya kontributor atau kolaborator kami. Ada kolaborasi, di situ kita bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Salah satunya yang terbaru adalah KBR Prime. Di situ kami memproduksi sebuah podcast dongeng dan monolog. Tentu yang dibahas tidak jauh dari isu-isu satwa liar di Indonesia. Ada Indonesian Biodiversity Watch, Bela Satwa Expedition, yang adalah kita ingin melakukan ekspedisi dan tidak hanya jalan-jalan gitu ya, tidak hanya ekspedisi, tapi kami membawa visi misi tertentu dalam perjalanan itu. Lalu ada Bela Satwa Camp, ada Mata Satwa Production yang memang ingin fokus ke produksi dokumenter bertemakan satwa liar. Ada beasiswa peliputan untuk teman-teman yang mungkin tertarik punya ide liputan, tapi sebelum ke sana mungkin teman-teman ikutnya WJC dulu. Oke. Betul banget kan. Makasih Prat. Jadi setelah itu ada pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Itu seputar program-program di Bela Satwa Project. Boleh slide selanjutnya? Saya ingin memperkenalkan beberapa karya yang sudah diproduksi oleh Garda Animalia bersama kolaborator, bersama fellowship, bersama kontributor. Di sini ada karya dokumenter, salah satunya yang paling baru adalah Derana di Pantai Bahagia. Jadi dokumenter ini bercerita tentang terancamnya keberadaan lutung Jawa di kawasan Muara Gembong. Di Muara Gembong itu tambak-tambak udang itu sangat masif. Jadi itu yang salah satunya dikhawatirkan akan mengancam keberadaan lutung Jawa. Lalu ada jerat terakhir tentang pemburu harimau yang sudah taubat. Kemarin kalau teman-teman mengikuti kita nobar di sini juga. Sempat ditayangkan di sini ya. Betul sekali. Ada derap tobat, ada datuk gedang. Lalu ini karya-karya jurnalistik. Kami produksi tidak hanya dalam bentuk tulisan tapi juga dalam bentuk audiovisual. Jadi kalau yang paling rame sempat dibicarakan itu yang pojok sana. Judulnya ini bagus banget. Ya, saya sendiri suka judulnya. Ini diliput oleh salah satu fellowship kami juga. Dilindungi negara, diselundupkan tentara. Jadi dia bercerita tentang satwa dilindungi paruh bengkok yang diselundupkan oleh TNI menggunakan kapal perangnya. Wah, itu luar biasa. Di situ juga ada liputan-liputan mengenai perdagangan sisik terenggiling dan juga ekspor monyet ekor panjang. Oke, next slide. Boleh di next? Next slide teman-teman. Nah, berbicara tentang karya jurnalistik ya, ada satu materi, ini materi yang kami dapatkan, Garda Animalia dapatkan dari mentor kami juga. Itu Kang Yosep Suprayogi, kalau teman-teman familiar dengan namanya, beliau adalah jurnalis Tempo. Materi ini tentang spektrum laporan di media massa. Jadi teman-teman bisa lihat kalau semakin ke kiri dari arah teman-teman, itu adalah ranah fakta, semakin ke kanan adalah ranah fiksi, imajinasi. Nah, jurnalis berbicara di ranah mana sih? Tentu saja di ranah fakta, sampai bisa ke opini sebetulnya. Di ranah fakta kita ada straight news, in-depth news, dan investigasi. Di situ kita benar-benar tidak boleh memasukkan opini kita. Mungkin kalau straight news teman-teman sudah sangat mengenal gitu ya, dia adalah laporan yang singkat, pendek. Lalu kalau in-depth news, dia adalah laporan yang mendalam, dia menjabarkan masalah lebih dalam.
Dan kalau investigasi, teman-teman ada yang tahu definisi investigasi itu apa? Mungkin ada yang ingin mengacungkan tangan? Ayo teman-teman jurnalis, definisi Nah. investigasi apa? Ada yang tahu laporan investigasi itu apa? Di sini kan persma semua ya. Betul. Ini saya ragukan ke persmaannya sih kalau nggak ada yang jawab nih. Oke, ada yang ingin menjawab? Ada yang jawab? Tidak ada? Saya langsung aja ya mungkin Masa nih ya. nggak ada? Nggak ada nih. Gimana nih? Ini nggak tahu nggak tergiur hadiah apa gimana nih? Hadiahnya yang ini diterima kerja di Garda nggak ada? Nggak. Oke, kayaknya Boleh skill tuh. aja deh Kak. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi investigasi ini adalah sebuah liputan yang membongkar kejahatan, ketidakpatutan atau sebuah pelanggaran. Jadi memang levelnya sudah berbeda dari in-depth. Penekanannya pada investigasi adalah kita tahu siapa pelaku kejahatannya dan bagaimana dia melakukan kejahatan itu. Jadi harus menjawab siapa dan modusnya seperti apa. Seperti itu. Jadi investigasi mungkin kalau dilihat-lihat memang memiliki tingkat kesulitan atau risiko yang lebih besar gitu. Karena siapa sih yang suka kejahatannya dibongkar, ya kan? Kurang lebih seperti itu untuk investigasi. Untuk feature sendiri karangan khas, kita mungkin mengenalnya sebagai tulisan atau apa ya, laporan yang ringan, yang informatif, yang menarik gitu kan. Saya juga pernah bertanya kepada salah satu jurnalis senior Tempo, mantan jurnalis senior Tempo, Kang Sandi. Saya pada saat itu tanya, Kang Sandi sebetulnya feature itu apa sih? Karena saya pernah ada di momen bingung feature ini sebenarnya seperti apa gitu. Kang Sandi saat itu menjawab penekanan pada feature itu kita berusaha menyampaikan emosi ke pembaca. Jadi beliau bilang tidak pada ukuran ini laporan berat atau ringan begitu. Beliau mencontohkan salah satu laporan feature yang menurutnya sangat bagus, judulnya Kopi Pahit Terakhir di Kebagusan. Kurang lebih itu laporan Tempo juga. Laporan itu menceritakan tentang kekalahan Megawati dalam pemilihan presiden, dalam pemilu. Dan dia mengambil sudut pandang dari suaminya, Taufik Kemas kalau tidak salah ya, silakan. Dan di situ diceritakan bagaimana satu persatu orang meninggalkan markasnya teman-teman pemenangan, panitia pemenangan pemilunya mereka, sampai pada akhirnya Taufik Kemas itu tinggal sendiri menyeruput kopi pahitnya. Kurang lebih seperti itu. Itu feature yang Kang Sandi contohkan, bagus sekali untuk kita baca. Teman-teman mungkin nanti bisa mencarinya. Seperti itu. Lalu di opini, opini ya seperti namanya, dia adalah opini, tapi ketika berbicara opini di laporan media massa, tentu kita harus berpijak pada fakta tetap. Kalau teman-teman di meja redaksi mengenalnya gitu editorial, dia adalah sudut pandang dari redaksi. Redaksi bisa mengeluarkan sebuah opini untuk menanggapi suatu peristiwa atau suatu berita, dan itu adalah sudut pandang redaksi. Dan biasanya yang boleh mengeluarkan tulisan opini atau editorial itu hanyalah pemimpin redaksi, istilahnya yang sudah dianggap cakap gitu ya, untuk mengeluarkan statement seperti itu. Dan yang paling kanan di sini adalah tulisan fiksi, imajinasi yang memang tidak berpijak pada fakta pun nggak masalah gitu. Ya tulisan-tulisan sastra gitu ya, puisi atau cerpen seperti itu. Oke, lanjut. Nah, saya semalam mendapat bocoran sebetulnya, katanya sebetulnya teman-teman yang berada di jurusan jurnalistik, ilmu komunikasi itu paling hanya 20% yang ingin menjadi jurnalis. Itu betul atau tidak? Bener gak tuh? Luar Ternyata biasa. terkonfirmasi ya, sedikit ya yang ingin menjadi jurnalis. Nah, sebenarnya teman-teman balik lagi, kalimat yang tertulis dalam slideshow ini itu berdasarkan perenungan singkat saya aja, nggak ada di buku mungkin. Jurnalis adalah kolektor data dan informasi yang pada akhirnya harus disampaikan ke publik. Gitu. Mungkin saya disclaimer dulu bahwa pengalaman saya di jurnalistik di dunia kerja gitu ya, memang baru 2 tahun sebetulnya teman-teman. Jadi mungkin nggak jauh-jauh amat lah kita ya. Baru 2 tahun.
Materi ini saya susun berdasarkan pengalaman 2 tahun saya bersama Garda Animalia, lalu materi-materi dari mentor, dan juga sharing-sharing dengan jurnalis-jurnalis yang lebih senior seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi mungkin ini adalah puzzle, potongan-potongan puzzle. Saya harap potongan-potongan puzzle ini tetap bisa memberikan gambaran kepada teman-teman apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi kita sharing saja ya teman-teman, nanti bisa saling timbal balik gitu. Bagaimana jurnalis mengoleksi data dan informasi. Di sini mungkin saya akan lebih banyak mengambil contoh dari liputan Garda Animalia yang baru terbit tahun lalu. Judulnya Membagi Muara untuk Buaya dan Manusia. Jadi liputan ini konteksnya saya ceritakan adalah liputan mengenai konflik buaya muara dan manusia yang ada di Bangka Belitung. Ternyata angka konflik yang ada di Bangka Belitung antara buaya, muara, dan manusia itu sangat tinggi. Secara nasional gitu ya, secara nasional Bangka Belitung itu menempati urutan nomor 3 konflik tertinggi buaya muara. Nah di situ kami mencoba mencari tahu kenapa sih konfliknya tinggi, bagaimana kondisi sosial lingkungan yang ada di sana. Seperti itu. Jadi nanti slide selanjutnya mungkin saya akan mengambil contoh dari liputan ini. Oke, next slide. Boleh di next? Menemukan ide. Ketika akan melakukan sebuah liputan, ingin menulis, tentu kita kan harus mencari ide dulu ya. Sebenarnya apa sih yang pengen kita tulis, apa yang ingin kita bagikan ke publik. Ada beberapa cara untuk mendapatkan ide. Ini adalah 3 cara yang paling umum mungkin. Ada membaca itu bisa beragam referensinya ya, bisa dari berita, bisa dari jurnal, lalu ngobrol ini sangat penting karena biasanya brainstorming atau ide-ide seperti itu keluar dari obrolan kita dengan teman-teman kita, dan mungkin ide yang datang dari obrolan ini lebih orisinal atau lebih original gitu daripada ketika kita membaca referensi lain. Mungkin media lain belum pernah ada yang mengangkat gitu. Itu kan berarti kesempatan kita untuk meliput hal itu lebih besar seperti itu. Lalu observasi. Di mana tempat teman-teman tinggal, mungkin disitulah ide bisa muncul. Teman-teman bisa mengobservasi masalah apa sih yang ada di lingkungan sekitar, apakah masalah sampah, air, sumber air lancarkah, atau mengenai satwa, burung-burung di sekitar rumah teman-teman itu masih ada atau enggak. Hal-hal seperti itu sebetulnya bisa menjadi pemantik ide liputan itu datang. Dan tidak masalah ketika teman-teman terinspirasi dari sebuah berita atau karya yang sudah terbit gitu. Kita bisa mencari hal yang baru, apa sih yang belum diangkat sama media gitu. Jadi bisa mengeksplorasi lebih banyak, nggak masalah. Bisa ide yang memang benar-benar baru, belum ada yang mengangkat. Bisa ide yang memang sudah pernah ada yang mengangkat, tapi kayaknya ada yang kurang deh dari liputan ini. Saya akan melengkapinya di bagian ini. Itu kurang lebih. Lalu selanjutnya, langkah kedua yang biasanya kami lakukan adalah menyelami ide dan menyusun rencana. Jadi ketika sudah menemukan ide, silahkan riset lebih dalam lagi, informasi apa saja yang bisa kita ketahui, bisa kita dapatkan. Bahkan riset ini bisa teman-teman lebih spesifikkan, mau liputannya kemana, lokasi spesifiknya, kalau bisa lebih spesifik lebih baik. Ketika kami memutuskan untuk liputan di Bangka Belitung gitu ya, saat itu kami berdua turun ke lapangan, tidak pernah datang ke Bangka Belitung, ya kan. Jadi bagaimana kita memutuskan misalnya, oke, kayaknya ke Kabupaten Bangka Barat deh lokasi liputannya. Di situ kami riset, salah satunya dengan cara melihat citra satelit atau Google Maps lah. Kita cari mana lokasi pertambangan timah yang paling masif di Bangka. Lalu kita juga mulai mengoleksi data serangan-serangan buaya yang ada di Bangka Belitung dalam rentang waktu tertentu. Jadi kami melakukan koleksi data atau studi media gitu ya. Dari tahun 2015 sampai 2023 bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi di situ kami bisa mulai melihat, oke, ternyata salah satu titik panas atau
serangan terbanyak itu ada di kabupaten mana dan apakah pertambangan timah ada di situ. Nah, nanti kita bisa melihat korelasinya. Oke, ternyata di lokasi ini memang tambang timahnya masif banget dan kasusnya memang banyak. Itu bisa kita tunjuk sebagai oke, kita pengen liputan di sini. Seperti itu. Jadi liputannya dilaksanakan on the table? Itu proses risetnya. Oh, risetnya. Itu proses Oke, risetnya. oke. Nah, setelah kita memetakan gitu ya, oke kayaknya ke Bangka Barat nih salah satu lokasi yang potensial untuk kita datangi. Kita mulai petakan sumber dan cari pendamping lapangan. Jadi tidak hanya pendamping hidup yang dicari, tapi pendamping lapangan itu sangat perlu. Luar biasa. Oke. Esensial ya. Iya, betul sekali. Petakan sumber ini apa aja? Sumber itu narasumber salah satunya. Kita mulai list siapa saja yang ingin kita temui dan kita ingin mendapatkan apa saja dari narasumber-narasumber itu. Itu harus sudah terpetakan sebelum kita turun ke lapangan. Kalau dalam konteks investigasi standarnya Tempo, Kang Ye itu bilang sebelum jurnalis turun ke lapangan sudah harus mengantongi 70% bahan. Buset, itu kan banyak banget ya 70% bahan. Jadi kalau Kang Ye bilang itu jurnalis turun ke lapangan itu istilahnya untuk menguatkan atau membuktikan aja, kita udah mengantongi datanya. Lebih Seperti dari itu. setengahnya sudah diselesaikan sebelum berangkat ke lapangan. Betul, sudah lebih dari setengahnya harus dikantongi. Kang Ye sampaikan seperti itu. Lalu cari pendamping lapangan. Pendamping lapangan itu apa sih atau siapa gitu ya? Karena balik lagi, ketika kami ke Bangka, kami bukan orang Bangka, tidak pernah ke sana. Tentu kita butuh orang lokal untuk menunjukkan kepada kita kondisi lokasi, lalu kondisi masyarakat di sana sensitif atau tidak terhadap pendatang, dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari pendamping lapangan ini. Mereka bisa banyak orang gitu ya, bisa dari NGO atau lembaga atau pusat rehabilitasi tertentu di daerah itu, bisa dari lembaga misalnya NGO gitu ya, lalu ada akademisi mungkin kalau memang bisa berkontak dengan akademisi, bisa warga, dan proses untuk mencari pendamping lapangan ini memang nggak langsung dapat biasanya. Salah satu proses yang kami lewati kemarin, kami mengontak salah satu NGO di sana, lalu NGO-nya bilang, saya domisilinya masih di Belitung Mbak, nanti saya kasih kontak teman saya yang di Bangka ya gitu. Nanti dari teman ini mungkin dia akan menunjukkan kembali, oh kalau di Bangka Barat teman saya yang ini aja, akan ada proses-proses seperti itu dan itu nggak Jadi apa-apa. snowball ya Mbak ya? Iya Semakin betul. lama semakin terbangun jejaring. Betul, dan itu nggak masalah teman-teman melewati itu. Cari pendamping lapangan, dan salah satu pendamping lapangan yang mungkin sangat bisa membantu kita, itu salah satunya ada jurnalis lokal. Jadi kemarin itu kita liputan buaya itu bersama BBC Indonesia, kami sama-sama datang dari Jakarta. Tapi BBC membawa seorang jurnalis lokal dari Kompas, dan jurnalis ini yang menunjukkan kita akan kemana-kemana dan lain sebagainya, membantu mobilitas. Semua informasi banyak didapatkan ke dia dari jurnalis lokal ini, bahkan kayak kontak-kontak narasumber yang belum kita dapatkan ketika riset, itu bisa kita dapatkan dari jurnalis lokal ini. Jadi memang sangat-sangat membantu. Seperti itu. Lalu kita di liputan kemarin juga berkontak dengan Alobi Foundation, kalau mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi Alobi itu adalah pusat rehabilitasi satwa yang memang urusan buaya ini jadi urusan sehari-harinya mereka. Mereka yang merescue, mereka yang memasukkan buaya ke kandang rehabilitasi, dan lain sebagainya. Jadi mereka menunjukkan kepada kita memberikan banyak informasi, dan juga menjadi pendamping lapangan kita salah satunya. Termasuk menjadi narasumber tentunya. Lalu setelah sumber oke, kita juga udah punya kontak, istilahnya udah cukup matang, kita silahkan susun RAB dan jadwal liputan. Susun RAB tentu sesuai kebutuhan teman-teman ya, jauh dekatnya lokasi itu seperti apa, kebutuhan makan dan lain sebagainya harus tersusun di sana, dan juga jadwal liputan. Jadwal liputan ini sangat penting teman-teman. Ketika kita sudah riset, memetakan sumber dan cari pendamping lapangan, itu informasi akan banyak sekali masuk ke kita. Kita mau ngapain aja selama berapa hari, menemui siapa, di mana, mobilitasnya seperti apa, itu yang akan kita masukkan ke
jadwal liputan. Walaupun pada realisasinya biasanya jadwal liputan itu nggak dipakai itu dalam artian ada banyak sekali perubahan yang terjadi ketika di lapangan, ternyata jadwalnya bergeser, ya hal-hal seperti itulah, mungkin kondisi cuaca juga mempengaruhi, tetapi tetap penting untuk ditulis agar kita nggak hilang arah. Jadi katakanlah kita bisa tetap punya checklist, yang ini sudah didapat, yang mana yang belum, itu dari jadwal liputan yang kita rancang. Seperti itu. Lalu susun rencana diseminasi. Diseminasi ini adalah penyebarluasan ide atau gagasan, jadi harapannya setelah liputan kita terbit, nggak selesai begitu aja, kayak oke, tulisannya terbit, kerjakan yang lain gitu, nggak seperti itu. Tapi harapannya ada follow up lah ya, kita bisa naikkan bahan liputannya di sosial media, dibagikan kepada jaringan kita, nanti bentuk-bentuk diseminasi akan kita bahas. Dan kenapa diseminasi ini penting? Garda Animalia sendiri ingin fokus pada liputan yang berdampak. Jadi kita mengejar dampak, bagaimana masalah yang kita liput ini pada akhirnya setelah selesai liputan itu bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Dan ketika berbicara ini sudah selesai gitu ya, susun RAB, jadwal liputan, kita harapkan liputan kita di lapangan itu efektif dan efisien. Jadi sebelum ke Bangka juga, saya ngobrol dengan jurnalis luar, bukan jurnalis lokal, yang baru saja liputan lapangan ke Bangka. Tetapi mungkin perencanaannya kurang matang gitu ya, mereka menghabiskan berbulan-bulan di lapangan. Jadi mereka mencari lokasi liputan itu sambil sudah ada di lapangan gitu. Jadi kalau kita berbicara kita punya keterbatasan budget dan kita punya keterbatasan waktu, hal itu yang kita harus antisipasi gitu. Itu pesan yang sangat bagus yang saya dapatkan dari teman-teman jurnalis sana. Oke, lanjut. Karena tanpa bermaksud memburu-buru silakan. materi yang luar biasa ini, waktunya 10 menit lagi kita maksimalkan. Oke, baik, 10 menit lagi kita maksimalkan ya. Lalu selanjutnya adalah mematangkan kerangka liputan. Di sini teman-teman harus sudah, katakanlah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Apa angle-nya? Angle itu berupa pertanyaan ya. Kalau dalam Bangka tadi, liputan buaya, bagaimana hubungan tambang timah ilegal bisa mempengaruhi tingginya angka konflik di Bangka Belitung. Itu yang harus dijawab. Poin turunannya apa, mana informasi atau data yang prioritas. Karena setelah kita riset informasi masuk sana sini, itu biasanya kita akan, wih kayaknya menarik semua nih. Tapi tentu kita harus setia pada angle. Seperti itu. Di mana lokasi liputan, seperti apa kondisi lingkungan dan masyarakatnya di sana, siapa saja narasumber, siapa pendamping lapangan, sudahkah berkontak dengan mereka, apa saja alat yang dibawa ke lapangan. Ini berkaitan dengan teman-teman apakah ingin memproduksi audiovisual kah atau tulisan gitu. Lalu seberapa besar risiko di lapangan, khususnya berbicara soal risiko terutama pada liputan investigasi yang saya sampaikan sebelumnya cukup dinilai sangat beresiko gitu ya. Gak mungkin ketika ada orang yang ingin diinvestigasi terus dia membatin, wah keren juga nih jurnalis mau investigasi saya, itu gak mungkin. Mereka pasti akan mencari cara untuk menutupi kejahatannya, seperti itu. Lalu di mana akan bermalam, bagaimana mobilitasnya. Mobilitas ini juga bisa menyesuaikan lokasi teman-teman, lokasi liputan teman-teman, baiknya menggunakan mobil kah atau menggunakan motor, sesuai dengan risiko yang sudah diukur. Bagaimana mendapatkan akses pendanaan? Akses pendanaan ini bisa bermacam-macam ya, melalui hibah atau beasiswa liputan. Teman-teman juga bisa memasukkan proposal ke media-media yang memang menerima proposal liputan. Dan ketika berbicara tentang pendanaan liputan, tentu itu akan terjadi dialog antara kita sebagai jurnalis dan juga pemberi dana. Jadi kita tidak hanya mewujudkan ide atau gagasan yang kita punya, tetapi kita juga berusaha memenuhi ekspektasi pemberi dana tersebut. Gimana caranya biar liputan kita pada akhirnya maksimal. Lalu berapa budget, bagaimana jadwal liputan lapangan sampai publikasi, bagaimana liputan akan disajikan. Bisa berupa dokumenter, mungkin nanti Kak Diki yang akan banyak menceritakan tentang dokumenter gitu ya. Atau melalui artikel di situ akan disajikan dengan fotokah atau visualisasi data yang seperti apakah, itu bisa teman-teman petakan di sini. Semakin detail akan semakin baik.
Oke, lanjut. Nah, masuk ke proses liputan. Jadi ada cerita di balik foto ini. Foto Ini di ini Belitung ya, Pak? Kenapa? Ini di Belitung. Ini di Bangka. Di Bangka. Di Bangka. Jadi ada cerita di balik foto ini. Saya Ini adalah familiar sama kontur rusak alamnya di sana. ya, ini terlihat banget kalau ini bekas tambang timah, teman-teman. Di sini ini foto yang diambil setelah kita ditolak oleh sekelompok penambang. Jadi mereka tidak mau diwawancara. Padahal kita sudah antisipasi dengan kita menyampaikan ke pendamping lapangan kita bahwa kita perlu bertemu dengan perangkat desa, RT, RW dan sebagainya untuk izin gitu ya, izin melakukan kegiatan di sana. Tapi memang pada saat itu pendamping lapangan kita kurang paham, jadi tidak mempertemukan kami langsung dengan perangkat desa. Alhasil karena tidak ada komunikasi antara kita dan perangkat desa, para penambang ini mempertanyakan, kalian itu mau kemana, mau ngapain, izin dulu sana sama perangkat desa, sama RT. Seperti itu kondisinya. Dan ya karena sudah memang tidak memungkinkan gitu ya, akhirnya kami mencari lokasi lain yang memang sebelumnya sudah kami datangi dan mereka cukup terbuka dengan kami. Jadi akan ada banyak tantangan-tantangan mungkin yang teman-teman hadapi ketika berada di lapangan. Lanjut. Boleh di next? Baik, di sini jadikan narasumber sebagai teman, walaupun tidak semua narasumber bisa jadi teman. Jadi ketika melakukan liputan yang agak panjang gitu ya, teman-teman bisa berhari-hari ada di lapangan. Jangan, menurut saya ya, menurut pandangan saya, jangan sekadar bertemu lalu nanya-nanya, kita kantong informasi, pulang hilang gitu. Menurut ya kurang seru gitu. Kalau prosesnya seperti itu. Karena apa? Narasumber kami yang kami temui di Bangka gitu ya, setelah ngobrol panjang, bercerita ngalor ngidul, kita berkontak nomor HP gitu. Kebetulan teman saya yang menyimpan nomornya dan mereka yang berkomunikasi, itu pada suatu hari secara random teman saya dihubungi, ditelepon sama narasumber ini. Dia masyarakat, dia adalah penambang ilegal. Ditelepon dan ditanyakan apa, Mas sudah makan belum? Hal-hal sereceh itu gitu. Yang Tapi menjadi menyenangkan ya, Pak ya. Iya, dan sebetulnya menjadi bukti bahwa itu hubungan gak cuma sekedar karena kita butuh mereka informasi dari kita, seperti itu. Mas sudah makan belum? Lagi ngapain? Hal-hal seperti itu. Dan ini konteksnya narasumbernya laki-laki dan teman saya laki-laki ya, jadi tidak ada unsur-unsur romantis di dalamnya. Gak modus ya? Bukan modus. Oke. Seperti itu. Dan memang kami sudah diberi bocoran sebelumnya sama jurnalis lokal yang kami temui, oleh jurnalis yang sebelumnya kami kontak lewat Zoom gitu ya, sebelum turun ke lapangan. Orang Bangka itu senang sekali bercerita. Jadi sebuah anugerah terbesar jurnalis saya rasa adalah mempunyai narasumber yang suka bercerita. Itu kayak kita nanya dikit, informasi itu mengalir semuanya, terus kita bisa membicarakan hal-hal di luar liputan kita bahkan. Seperti itu. Dan garis bawahnya adalah walaupun nggak semua narasumber bisa jadi teman, pada saat-saat tertentu, misalnya ya salah satunya ketika liputan investigasi terutama, tentu ada narasumber yang namanya narasumber konfirmasi. Ketika kita sudah mengantongi semua informasi, kita menanyakan, mengkonfirmasi apakah bapak atau ibu atau pihak apapun itu benar melakukan kejahatan ini atau tidak. Dan itu tidak mungkin kita menjadi teman sepertinya ya. Seperti itu. Jadi pada saat-saat tertentu harus menjaga jarak untuk menghindari konflik kepentingan. Seperti itu. Jadi pelajari posisi narasumber, apakah dia narasumber eksploratif yang kita bisa ngobrol, bisa kita gali datanya, atau dia narasumber konfirmasi. Lalu di lapangan banyak-banyaklah mengamati, banyak-banyak mendengar, perhatikan pastikan bahwa narasumber setuju dan nyaman ketika diambil fotonya. Ini juga catatan untuk jurnalis-jurnalis foto yang pernah saya dengar dari salah satu jurnalis foto di Pontianak. Dia sempat sampaikan, jurnalis foto itu nggak asal jepret-jepret pulang gitu, tapi justru kita butuh waktu untuk akrab dengan narasumber kita biar mereka nyaman diambil fotonya atas konsen gitu ya. Dan ada tantangan lain seperti cuaca misalnya yang nggak bisa ditembus sama jurnalis foto gitu. Kalau jurnalisnya tidak perlu foto gitu ya, tidak perlu foto sebagai unsur utamanya, mungkin informasinya saja kita dapat gitu. Lalu yang nomor 5 adalah siapkan satu folder khusus untuk menyimpan dan mencatat semua hal yang berhubungan dengan liputan.
Kalau liputannya tidak berisiko itu bisa di Google Drive saja. Tapi kalau liputannya berisiko, berisikan data-data yang sangat penting, orang-orang bilang tuh Google tidak aman. Jadi ada perangkat-perangkat khusus biasanya untuk jurnalis investigasi. Seperti itu. Oke, lanjut. Slide selanjutnya seperti harus kita padatkan kan Anda? Oke, siap. Oke, menulis. Teman-teman yang suka menulis pasti mungkin kadang merasakan bahwa menulis paragraf pertama adalah yang paling sulit. Jadi kayak kita tahu ingin bercerita tentang apa, tapi bingung mulainya seperti apa. Ini adalah 6 tips menulis paragraf pertama yang kami dapat dari salah satu jurnalis senior juga, jurnalis Bengkulu. Bisa menggunakan dialog, bisa menggunakan snapshot. Snapshot ini adalah kesan pertama yang kita tangkap setelah kita sampai ke satu lokasi. Jadi ceritakan misalnya, ini saya mengambil contoh dari dokumenter terbaru kami, Lutung gitu ya, Lutung Jawa di Muara Gembong. Ini contohnya mungkin bisa teman-teman baca, lalu bisa pakai pertanyaan, lalu bisa menggunakan aksi menarik. Apa yang teman-teman lihat ada aksi menarik yang di lapangan yang teman-teman temukan, lalu bisa kilas balik. Narasumber itu biasanya menceritakan apa-apa yang terjadi di masa lalu. Nah itu bisa teman-teman jadikan paragraf pembuka. Lalu ada yang bisa baca? Ono, Mato, Ono, Poya. Kurang lebih seperti itulah ya cara membacanya. Jadi dia adalah mengubah suara itu menjadi teks. Jadi kayak suara senapan, door kita tulis apa gitu. Lalu mungkin suara gajah melewati perkebunan gitu, misalnya apa berdebam atau seperti itu, atau suara ranting pohon, create gitu misalnya ya. Seperti itulah kurang lebih. Oke, udah lanjut. difoto, teman-teman udah difoto ini. Lumayan buat tugas ya yang tadi. Udah kan ini sampai dibalikin lagi loh. Udah di next. Oke, ini mungkin poin-poin tips-tips lainnya untuk menulis yang biasanya saya pakai juga, minimalisasi kata sifat. Seorang jurnalis pernah sharing sama kami, jangan sampai ada indah. Kalau ada indah, kalimat itu mati. Apa maksudnya? Jangan gunakan kata sifat, hindari kata sifat. Misalnya kita ingin menceritakan tentang indahnya pantai di mana gitu ya, di lokasi teman-teman di Pangandaran misalnya. Jangan sebutkan bahwa pantai ini indah, tapi jelaskan kenapa pantai ini indah, bagaimana pasirnya, bagaimana air lautnya, bagaimana langitnya, bagaimana pohon-pohon yang ada di sepanjang pantai itu tumbuh gitu. Jadi kalau ada indah, kalimat itu mati, begitu katanya. Itu kutipan yang sangat dalam saya ya? ingat. Iya, saya suka banget kutipan dari beliau itu. Jadi itu, dan sebetulnya menghindari apa ya, subjektivitas kita sebagai jurnalis, sebagai penulis. Lalu jangan menulis sambil mengedit, kita tumpahkan aja dulu, berantakan nggak apa-apa, karena kalau sambil ngedit nggak ada selesai-selesainya, kita akan stuck di satu paragraf doang gitu. Nulis ini kayaknya jelek, ubah dulu, nulis lagi jelek, diedit lagi, dihapus lagi, nggak jalan ke paragraf selanjutnya gitu. Jadi menulis jelek aja dulu di draft pertama gitu. Lalu kita menulis tentang satwa, tetapi audiens kita adalah manusia. Tetap gunakan bahasa yang efektif, efisien, mudah dipahami. Audiens kita siapa sih sebetulnya, kita akan menyesuaikan itu. Gitu. Lalu endapkan tulisan. Endapkan tulisan ini maksudnya ketika tulisan itu selesai gitu ya, katakanlah draft 2. Teman-teman jaga jarak dulu dari tulisan itu. Berikan jeda 1 atau 2 hari untuk melihat kembali tulisannya. Di situ pasti teman-teman akan menemukan kayaknya ini kurang enak, kayaknya ini bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Karena kita cenderung tidak peka terhadap hal-hal yang sudah masuk terus-terusan di otak kita gitu. Jadi ketika kita memberi jeda, penglihatan kita akan lebih tajam terhadap tulisan kita itu. Lanjut. Ini adalah cerita yang agak lucu sebetulnya. Tips lainnya adalah ketika menulis cari mata lain untuk membantu mengecek tulisan. Jadi itulah kenapa mungkin kalau di ruang redaksi ada editor gitu ya, ada teman-teman untuk diajak berdiskusi. Foto ini foto yang diambil teman saya di Kulong di Bangka juga.
Nah, teman saya memasukkan foto ini dengan caption atau penjelasan video. Captionnya ini Kak? Bukan. Oh. Bukan. Saya bingung tadi maksud pertanyaannya apa. Adakah yang melihat buaya di panggung ini? Wah, itu hanya kita berdua ya pilihannya kalau di panggung ini. Jadi teman saya menulis caption ini, figur buaya yang muncul dari susunan rumput dan ranting. Ketika saya membaca caption itu, saya langsung saya bisa menangkap figur buaya dalam susunan ranting dan rumput ini. Kayak, oh iya kreatif ya, malah saya kayak oke, tidak terpikir gitu. Tapi ternyata setelah saya sharing gitu dengan teman-teman di Garda Animalia di internal, mereka justru mempertanyakan mana ada buayanya gitu kayak. Terus saya berusaha jelasin kan, saya ngotot gitu, ini ada buayanya dari susunan ranting dan rumput gitu. Dan beberapa dari mereka itu tetap kayak enggak ada gitu. Jadi kita perlu mata lain untuk mengecek gitu, apakah kira-kira tulisan kita itu sudah bisa diterima oleh banyak orang selain mata kita sendiri gitu. Nah, saya pengen tanya teman-teman bisa ngelihat ada yang lihat buaya nggak? Buaya nggak? Boleh di sini? Sultan. Nggak usah tunjuk-tunjuk ya, nggak usah tunjuk saya ya. Ada Coba yang di fotonya ini ada yang lihat buaya nggak? Ada yang ngelihat nggak? Oh, nggak ada nih. Nggak ada ya. Berarti syukur diubah waktu itu kita diskusi sama teman-teman di internal. Next slide. Jadi figur buaya yang dimaksud itu seperti perumpamaan gitu loh. Jadi rumput yang dua itu kayak mata buaya. Dan ranting-ranting susunan itu seperti mulut buaya. Ranting yang turun itu kayak giginya. Gitu, teman-teman. Wah, ini ya. Kira-kira Dalam menangkap maknanya nggak? ya. Kan matanya tuh di ujung ya kan? Lalu ada mulutnya gitu. Ini yang ada di imajinasi kami berdua sebagai jurnalis yang turun ke lapangan. Tapi ternyata itu tidak ditangkap oleh orang di luar kita gitu. Jadi penting untuk meminta pendapat dari orang lain biar tulisan kita pastikan bisa nyampe ke orang lain juga. Betul. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir sepertinya rancang diseminasi. Diseminasi ini adalah penyebar luasan ide atau gagasan dari liputan kita, bisa dengan nobar, diskusi publik, sosial media, atau mencetak hasil liputan kita. Di sini tujuannya adalah menciptakan dampak seperti yang tadi saya bilang. Ketika liputan buaya itu sudah terbit, kami melaksanakan diskusi publik di Bangka Belitung, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di situ kami mengundang pemerintah provinsi, kami mengundang DLHK, kami mengundang BKSDA, PT Timah bahkan walaupun tidak datang karena kasus korupsi mungkin. Masya Allah. 217. 217 betul. 271. 271. Iya. Dan di situ pada akhirnya kita semua yang ada dalam ruangan itu merumuskan solusi bagaimana mengatasi konflik buaya dan manusia yang ada di sana. Pada akhirnya dibentuklah Satgas TSL gitu untuk menanggulangi konflik. Dan harapannya ya semoga itu menjadi salah satu solusi yang efektif seperti itu. Dan diseminasi ini juga kita ingin tidak eksklusif ya, berita kita tidak eksklusif tapi bisa juga menjadi bahan yang memicu media lain untuk melakukan liputan yang sama. Jadi setelah liputan Garda Animalia dan BBC, karena waktu itu kami turun lapangannya bersama, BBC naik, ada liputan-liputan serupa yang dari The Telegraph UK, dari UK di sana itu menghubungi kita, meminta bahan dan mereka melakukan wawancara ulang, beritanya terbit di sana. Lalu ada juga jejak petualang dari Trans, ada CNN juga kemudian turun ke lapangan. Lalu ada peneliti yang ahli dalam serangan buaya, itu Brandon dari Australia, itu datang ke Alobi untuk melakukan observasi lapangan. Jadi dampaknya terasa kayak. Iya, jadi kita harapannya nggak selesai sampai di sini, tapi ada keberlanjutan di sana. Seperti itu. Sepertinya materi kita harus selesai di sini. Oke, siap. Ini sudah selesai, ini terakhir. Oke, Oke, boleh selanjutnya sedikit lagi. Ini mengapa jurnalistik, karena dampak tadi yang kita lihat ini adalah video liputan penyiksaan monyet yang Sarah Kait merasa ada kemajuan setelah ada pemberitaan dari media-media. Langsung next slide.
liputan adalah kerja kelompok, kolaborasi adalah kunci. Jadi saya merasa sekalipun kita seorang diri sebagai jurnalis, liputan itu terbit nggak cuma karena kita. Ada banyak sekali orang yang berkontribusi di dalamnya, narasumber, teman kita di redaksi gitu ya, untuk berdiskusi dan kolaborasi adalah kunci. Terutama mungkin pada teman-teman Persma yang memang belum punya titel sebagai jurnalis gitu ya. Pun kami begitu di Garda Animalia. Oke, lanjut. Jurnalis saat ini tidak hanya menulis, kembangkan kemampuan lainnya, kembangkan kemampuan untuk mengoleksi data, menganalisis data, memvisualisasikannya, analisis spasial, atau teman-teman yang tertarik dalam audiovisual bisa mengembangkan kemampuan untuk mengedit, voice over dan lain sebagainya. Banyak sekali skill yang akan mendukung kita di bidang ini. Terima kasih, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Kananda. Ini luar biasa sekali ya. Ini seperti kalau boleh saya judul ulang 101 menjadi jurnalis Tempo. Bukan ya, jurnalis Garda Garda Animalia. Tapi saya jadi kebayang liputan-liputan Garda Animalia atau liputan Tempo yang saat ini sedang sangat ramai ya, bahas politik, bahas isu lingkungan. Sesulit apa sih itu melakukan liputan untuk mendapat informasi-informasi tersebut. Aku lihat kayaknya teman-teman udah nggak sabar. Kak Nanda minum dulu udah? Sudah, teman-teman jangan minum dulu karena teman-teman harus bertanya. Boleh teman-teman disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ada hadiah untuk penanya terbaik kali ini. Aku mulai dari sebelah sini dulu, boleh? Dari sudut sebelah kiri. Ada yang mau bertanya dari mas-mas dan teteh di sudut sebelah kiri? Akang yang pakai rompi dari tadi ini banget mau tanya? Nanti dulu, oke, ada lagi? Oh, ya udah, kita ke tengah dulu deh. Boleh, Kang? Boleh dibantu mic-nya? Diperkenalkan, Kang, nama dan instansi. Oke, halo, saya Raffi dari LPM Suaka UIN Bandung. Raffi dari LPM Suaka LPM Suaka UIN Oke. Bandung, oke. Boleh, Kang Raffi. Pertanyaannya, sebenarnya lebih ke pengen tanya tips and triknya sih. Karena waktu nulis feature kan pasti harus memasukkan emosi ya, agar pembaca juga ikut ke emosi kita gitu. Nah, karena di Satwa Liar ini pasti, apalagi kalau misalkan nanti ngeliputnya tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan ke satwa liar gitu. Gimana sih caranya biar kita nggak berlarut ke emosi, jadinya yang takutnya tuh nanti tulisan kita jadi subjektif gitu ke depannya. Nah, itu, dan kedua, cara membatasi diri kita untuk tetap fokus pada angle yang sudah dipilih di awal gitu. Karena mungkin saya sendiri masih sering terlena sama informasi yang didapatkan di lapangan. Ketika banyak banget informasi yang masuk, masih sulit untuk menyaring gitu. Rasanya pengen semuanya diberitakan gitu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, luar biasa, Kang, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Raffi. Tadi pertanyaannya, Kak, mau ditampung dulu apa? Langsung aja lah ya, biar nggak lupa. Jangan lupa ya, oke, udah ada 2 pertanyaan nih. Langsung, Kak. Oke, sebentar. Yang pertama itu biar kita tidak terlalu dalam emosi ya. Biar kita emosinya sampai tapi Iya. tulisan kita terjaga dari subjektivitas gitu, Kang ya. Iya, mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menulis aja semuanya dulu. Paragraf-paragraf yang mengandung emosi dimasukkan semua, data-data atau informasi yang kita kumpulkan itu juga dimasukkan semua. Ketika itu sudah selesai gitu ya, kita akan membaca lagi dan mungkin bisa melihat porsinya seberapa banyak masing-masingnya gitu. Dan mungkin bisa diselang-seling, maksudnya biar tidak monoton gitu ya, karena kalau membaca liputan yang kadang terlalu banyak datanya, kita bisa mengantuk duluan gitu. Jadi selipkan cerita-cerita di antaranya, lalu masukkan kembali informasi yang ingin kita masukkan gitu. Dan seperti cara yang tadi, cari mata kedua. Coba minta pendapat teman kita, menurut kamu ini sudah seperti apa? Dan untuk memasukkan emosinya ya mungkin dengan cara meminimalisasi kata sifat itu, dengan kita mendeskripsikan itu emosi mungkin bisa lebih sampai, karena pembaca otomatis membayangkan apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman lihat di lapangan gitu. Lalu mengenai angle, betul sih kadang kita
di lapangan informasi terlalu banyak masuk, kadang kita bingung mau nulis apa gitu. Itulah pentingnya angle dalam kalimat tanya. Jadi Kang Ye itu juga menekankan bahwa liputan kita itu adalah sebuah perjalanan dan angle kita adalah tujuan. Jadi pastikan di antara semua informasi yang kita punya, angle kita terjawab nggak gitu dulu mungkin ya. Buatlah satu tulisan dulu yang fokus untuk menjawab angle itu. Nah, perihal ada informasi-informasi menarik lain yang teman-teman dapat dan kayaknya sayang banget gitu ya buat dibiarkan begitu saja. Tulis tulisan pendamping. Itu ditabung nggak ya tadi info yang Ditabung, lainnya? betul. Dan jadi kita nggak hanya dapat satu output di situ. Dan itu salah satu cara yang kita gunakan juga di Liputan Bangka, teman-teman. Di Liputan Bangka Belitung itu kami menerbitkan satu laporan utama yang ada di gardaanimalia.com. Di situ ada visualisasi datanya dan lain sebagainya. Kami juga mengumpulkan informasi, bahkan menceritakan sejarah pertambangan timah di Bangka. Itu kita buat dalam laporan resmi, jadi semacam buku. Itu kita masukkan informasinya di sana. Dan ketika kami wawancara gitu ya dengan salah satu budayawan dan sejarawan Bangka Belitung, kita melihat ada perspektif menarik dari sisi sejarah. Kita menulis dari sisi sejarah dan itu terbit di historia.co.id gitu. Jadi teman-teman, menurut saya jangan khawatir kalau kelebihan bahan, tapi tinggal disortir aja. Yang kita perlu khawatir kalau kekurangan bahan. Tinggal gimana kita mendistribusikan bahannya Kak ya? Betul. Oke, luar biasa. Semoga sekali, menjawab ya. Menjawab Kak Raffi? Nggak ada follow up question? Cukup? Oke. Ada jatah satu lagi pertanyaan? Udah ada yang langsung tangan langsung nih. Boleh, Teh. Boleh dibantu mic-nya, Kang Teteh Panitia? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Labiba dari Literat UPI. Saya tertarik gitu ya, karena tadi membicarakan terkait dengan liputan investigasi. Dan seperti yang sudah Kananda jelaskan di awal, kalau misalkan liputan investigasi itu risikonya sangat tinggi. Nah, aku pengen nanya ke Kananda, karena kan pasti pengalaman liputannya juga sudah banyak gitu ya, meliput terkait dengan liputan investigasi, apalagi tentang satwa liar. Apakah Kananda ini ketika sedang melakukan liputan, dengan perencanaan yang sudah matang, namun di lapangan itu Kananda gagal untuk menemukan bukti ataupun tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi Kananda gitu. Lalu apa yang Kananda lakukan? Bisa pengalaman Kananda ataupun kisah yang pernah Kananda dengarkan gitu ya terkait dengan gagal liputan investigasi ini. Terima kasih. Jadi pada saat sudah menyiapkan, pada saat harus terjun ke lapangan dan investigasi ternyata tidak sesuai dengan Ya. Data yang sudah disiapkan di awal gitu ya? Iya betul. Oke, gimana tuh Kak menghadapinya? Wow, pusing ya pertanyaannya. Coba luar biasa Pak pertanyaannya. Ya, jadi Dari teman-teman. kasih apa Kak tadi? Dari kasih apa? Dari kasih apa? Nama dan instansinya dari? Labibah dari Literat UPI. Boleh. Oke, terima kasih Kak Labiba. Ya, saya jawab semampu saya. Jadi untuk investigasi itu pernah pada tahun 2021 atau 2022 tentang pertambangan emas di Kalimantan Barat pada saat itu, pertambangan emas ilegal. Beruntungnya kami memang punya pendamping gitu ya. Jadi pendamping itu memang sangat penting dan pentingnya ketika liputan investigasi itu kita harus selalu punya kontak darurat. Kita tahu harus menghubungi siapa ketika kita misalnya punya kebuntuan atau kebingungan. Lalu salah satu penekanan yang diberikan oleh mentor-mentor kami juga, tidak ada berita seharga nyawa. Jadi ketika memang dinilai sudah sangat berbahaya, sangat riskan, dicukupkan dulu, kita ambil jarak mungkin dari lokasi liputannya, dari kita berkonsultasi lagi gitu. Sebetulnya salah satu hal yang pernah terjadi kalau di saya sendiri, penolakan yang oleh penambang ilegal itu. Iya, itu sebetulnya tidak terduga juga karena kalau dari segi persiapan kami merasa sudah cukup matang. Pertama, kami punya pendamping lapangan. Kedua, kami sudah berkali-kali bilang ke pendamping lapangan kami, Bang, kami mau ketemu perangkat desa. Tapi sayangnya mungkin
kurang mengerti urgensinya kami langsung berbicara pada perangkat desa, dia itu ngomong sendiri langsung ke perangkat desanya bahwa ada tamu gitu. Jadi perangkat desanya mungkin tidak menerima informasi yang utuh kedatangan kami ke sana. Seperti itu. Ketika kami datang ke lapangan, ke lanskap pertambangan itu, sebelum kami diminta untuk pergi, itu kami sudah ngobrol dengan kurang lebih 3 atau 4 orang bapak-bapak gitu. Dan itu udah enak banget ngobrolnya, udah ngapain ke sini dan segala macam diobrolin. Tapi kemudian ada salah satu yang mungkin adalah ketua kelompoknya gitu, semacam pemimpin dari kelompok penambang itu, dia memakai sepatu boots, jaket, datang ke kita, ngapain ke sini. Baru pertanyaan itu kayak berubah gitu langsung suasananya gitu, dan kami diminta untuk meminta izin secara langsung. Tapi sayangnya perangkat desa pada saat itu hari Minggu kalau tidak salah, itu sudah ke kebun, jadi kami nggak punya akses untuk meminta izin lagi gitu. Hal yang kemudian perlu teman-teman persiapkan adalah plan B-nya gitu ya. Setelah ketika misalnya mendapat penolakan di satu lokasi, kita mau kemana? Beruntungnya ketika itu di hari sebelumnya kami sudah datang ke kelompok penambang yang lain, di lanskap yang lain. Ada plan B ya di lanskap Ada plan yang B. lain. Jadi ya udah kita ke sana aja lah gitu. Toh orang yang kita temui di sana sudah kenal, sudah tahu dengan kita karena kemarin kita udah ke sana dan mereka lebih terbuka, lebih enak diajak ngobrol, kita ke sana. Cuma saya sempat berpikir kalau misalnya kita nggak punya plan B untuk ke lokasi yang kedua itu, mungkin kita akan kejar perangkat desanya ke kebun, semacam itu. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang juga gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Mungkin ini menjawab tidak menjawab karena pengalaman investigasi saya memang masih sedikit, tapi semoga di lain waktu kita bisa sharing lebih banyak lagi. Seperti itu. Pengalaman investigasi di lapangan tuh sangat-sangat unik sekali ya. Gimana Kak Labibah? Menjawab? Apa ada follow up question mungkin? Atau sudah cukup? Kayak tadi kan kita nggak punya akses ke pihak yang menolak liputan kita gitu ya untuk dijadikan narasumber. Kalau misalkan kita memaksakan untuk bisa mempublikasikan tulisan yang seadanya itu bagaimana? Apakah ditahan saja sampai kita benar-benar mendapatkan data tersebut atau ya udah? Oke. Ada salah satu poin yang menurut saya cukup penting, perbedaan antara investigasi biasa untuk penegakan hukum dan jurnalisme investigasi. Di jurnalisme investigasi kita itu wajib mendapatkan konsen dari narasumber bahwa kita akan mempublikasikan tulisan itu. Strategi metode liputan investigasi salah satunya kan adalah cover ya. Kita menyamar menjadi orang lain lalu menggali informasi ke narasumber A, B, C. Nah, di akhir liputan ketika harus mempublikasikan tulisan atau karya investigasi itu narasumber yang sebelumnya kita datang sebagai cover, misalnya sebagai siapa gitu ya, bukan jurnalis tentunya, itu kita harus buka identitas kita sebagai jurnalis. Itu yang salah satu menurut saya sepertinya itu bedanya antara investigasi untuk penegakan hukum dan jurnalistik, karena harus dipublikasikan. Istilahnya ini adalah konsumsi publik. Kalau ada narasumber, bahkan narasumber yang kita tuduh itu harus tahu pada akhirnya dia diwawancara oleh jurnalis gitu, dan itu akan terbit gitu. Tentu sebenarnya hampir pasti ada penolakan ya kan, tidak benar atau bantahan A, B, C itu kita tampung saja. Itu adalah jawaban yang sudah kita pegang dari narasumber itu. Dan mengenai ya selama kita sudah mendapatkan jawaban, selama kita sudah membuka identitas kita sebagai jurnalis gitu ya, ketika dinilai redaksi sudah cukup data-datanya, ya silahkan diterbitkan gitu. Kalaupun pada satu momen sebelum diterbitkan teman-teman merasa riskan gitu ya, silahkan bisa berkonsultasi biasanya pada LBH Pers gitu untuk melihat ada celah enggak di liputan kita ini untuk misalnya ya ada orang yang memprotes gitu lain sebagainya. Balik lagi gali kacamata yang lain Kak ya. Betul. Oke.
Udah cukup sebenarnya ya, Kak Labibah? Cukup. Terima kasih Kananda. Oke, terima Terima kasih. Sangat kasih. menarik pertanyaannya. Tepuk tangan buat dua penanya kita hari ini. Oke, sudah cukup pertanyaannya? Jadi, oke, kita sudah berada di penghujung sesi kali ini. Sebelum mengakhiri, mungkin aku mau mengundang dua penanya tadi, Kak Raffi sama Kak Labibah, buat bergabung bersama kita ke depan. Ada kenang-kenangan dari panitia. Boleh Kang bergabung ke sini. Oke, boleh. Dan untuk pemberi hadiah, saya juga mengundang Kak Noza untuk bergabung ke depan bersama kami untuk menyerahkan hadiahnya. Sebagai perwakilan dari Garda Animalia. Silahkan Kak Zizu. Di sini aja yuk kita. Maunya yang biru. Oke. Oke, selanjutnya untuk Kak Labibah. Foto bersama. Oh, boleh. Selanjutnya foto bersama nggak lah ya, Kak? Kan Anda ya, Kak? Gimana kita di bawah aja kali ya? Oke, wah udah di penghujung diskusi kita hari ini. Ini aku ada sedikit pesan sebelum mengakhiri. Teman-teman yang penasaran sama buat mencoba langsung bagaimana sih pengalaman melakukan jurnalisme investigasi, bagaimana terjun ke lapangan. WJC akan memberikan kesempatan buat teman-teman melakukan itu semua. Jadi harapannya teman-teman kepoin lebih lanjut Instagram Garda Animalia juga Wildlife Journalism Competition untuk bisa mengikuti kegiatan lomba kali ini. Ini WJC yang pertama, teman-teman juga bakal jadi peserta yang pertama dan bakal jadi sejarah buat WJC ke depannya. Gitu aja. Mungkin Kananda. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dan memperhatikan hari ini. Aku Rizky Syamsuddin dan juga Kak Bayu Nanda mengucapkan banyak terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kepada Kak Bayu Nanda untuk tidak Ada meninggalkan panggung dulu karena akan ada penyerahan cindramata dan sertifikat oleh Kak Ningsih. Kepada Kak Ningsih dipersilahkan. Di situ aja nggak apa-apa Kak. Situ aja. Baik, terima kasih kepada Kak Bayu Nanda dan juga Kak Rizky nih yang sudah memandu jalannya acara workshop tadi ya atau Iya, lokakarya benar. tadi. Gimana nih? Masih pada semangat gak? Waduh, ada yang lemes udah nggak banget semangat ya? tuh. Iya. Iya, kayaknya udah pada capek ya. Dari tadi materinya kan udah banyak ngedaging banget nih. Daging banget Daging. nggak tuh?
Ngomong-ngomong daging, oke nanti lah ya. Laper ya, laper ya. Laper nih. Oke. Jadi habis ini kalian kan tadi udah dengerin materinya ya. Mungkin udah kebayang nih mau daftar mata lomba apa. Jangan lupa daftar WJC di meja registrasi di lobi auditorium. Karena sebentar lagi kita akan isoma selama 45 menit. Bisa kali ngeluangin waktu 2 menit lah ya buat daftar registrasi sebentar ya. doang kok. Registrasi WJC di depan ya. Iya, Deket banget benar. kapan lagi. Oke, jalannya acara ini juga tak luput dari kerjasama Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Universitas Padjadjaran dengan Garda Animalia serta didukung oleh Pertamina New and Renewable Energy Pangansari, Food Agriculture Organization atau FAO, dan Adaro Energy. Publikasi acara ini juga dibantu oleh beberapa media partner, diantaranya adalah Metro TV, Kanal Media Unpad, Divia TV Unpad, Ardan Radio, Lomba Nasional, LPPM The Jatinangor, Event Kampus, Warta Kema, Mading Event, Media Event, Korpus IPB, Info Event, Event List, dan Event Banget. Oke, tanpa lama-lama lagi nih, bagi hadirin yang ingin istirahat ataupun mau sholat dipersilahkan. Bagi yang ingin makan juga boleh langsung ambil makannya di lobi ya, di prasmanan depan. Iya, dikasih prasmanan loh, seneng nggak? Iya, seneng kan ya? Wih. Nah, oke, jadi yang udah lapar boleh langsung aja ambil makanannya. Kita balik lagi kapan nih, Nal? Oke, jangan lupa untuk kembali lagi pada pukul 13:15. Iya, boleh banget lewat situ. 13.15 dan untuk Teman-teman jurnalistik jurnalistik, angkatan 2022. jangan lupa untuk isi presensi sesi kedua ya. Jadi balik lagi ke sini ya. Jam 1.15. Terima kasih.